Nos vemos en Indonesia. Nos vemos en breve. Chao. I can see a special
apa Bu kuliahnya? Pertemuan terakhir minggu ini. Oh begitu. Ya, minggu depan sudah persiapan UAS. Jadi sambil nunggu masih berapa ya, baru 23 yang Iya, joinnya. iya siap. Ini tidak digabung ya Pak untuk sesi ini, untuk kelas yang lain? Saya ngajar 2 kelas. Ya. Yang kelas satu lagi tadi pagi jam 9.30 sudah. Karena di jam 1 mereka ada mata kuliah yang lain. Yang lain ya. Ini sudah ditawarkan tapi tidak bisa karena jadwalnya tidak pas gitu ya. Iya. Iya. Kayaknya satu kelas ini ada 40 orang yang kelas yang bisa hadir. Kalau di Kediri ini kebetulan angkatan ini hanya mata kuliah ini gitu, walaupun 3 kelas gitu, tapi hanya hari ini mata kuliah ini. Jadi insya Allah nanti jika memungkinkan, ya saya minta mereka gabung juga gitu. Tapi berapapun nanti yang gabung. Banyak berarti ya. Satu kelasnya berapa mahasiswa Bu? Beragam, Pak, maksimal 40. Oh, maksimal 40 Jadi maksimal ya. 40, ada yang 38, ada. Sebenarnya kan pembagian kelas itu juga untuk memudahkan mereka ngambil mata kuliah yang lain gitu. Jadi tidak full 40. Kelas kami ada yang 43 Bu. Kelas sebelumnya 43 orang, yang ini 40. Itu per angkatan selalu 2 kelas nih Pak? Lebih Bu. Lebih ya? Ada 6, yang angkatan sekarang 5 kelas. 5 kelas, mantap. 5 kelas untuk jurusan sosiologi. Sosiologi. Itu udah dikurangi gitu ya, karena mungkin perhitungannya kan total satu fakultas. Di awalnya ada 4 jurusan, ada 4 prodi. Prodi pindah ke FEBI, di manajemen, dulu di FISIP. Sekarang tinggal 3 prodi. Maka jumlah total itu kemudian didistribusikan ke 3 jurusan. Jadi banyak. Jadi gitu. Alokasi kelasnya ini targetnya tambah mahasiswa. Tambah mahasiswa begitu. Jadi sempat ada satu angkatan itu sampai 6 kelas dengan jumlah satu rombelnya itu ada yang 40, 43. Ini memang banyak sekali. Sudah mulai banyak yang tertarik dengan sosiologi sepertinya. Ya, alhamdulillah sejauh ini. Iya. Dulu di zaman masih kuliah, dulu masih terbatas yang tertarik karena belum tahu ya sosiologi itu apa gitu. Belum banyak yang tertarik. Tapi di UGM, saya waktu dulu S1, satu kelas, satu angkatan itu. Sampai sekarang satu kelas. Masih satu kelas? Masih satu kelas dengan jumlah 30 orang. Apa pertimbangannya, Pak? Kok mempertahankan? Ya karena mungkin ngitung rasio ini juga, rasio dosennya ya. Kemudian juga mungkin dihitung dengan jumlah total dari prodi yang lain satu fakultas. Waktu itu kami pernah berkunjung ke UGM, ke alma mater saya. Saya kan ditanya, maksudnya berapa satu angkatan di Bandung? Ada 6 kelas. Banyak sekali. Dengan jumlah satu kelas sampai 40 orang. Iya. Itu hal yang mengejutkan gitu. Iya, banyak itu. Di kita aja 3 kelas walaupun tidak full 40 itu aja udah lumayan kewalahan. Karena ini ya mungkin kalau di kampus-kampus seperti kami ini masih ini ya merintis kepercayaan mereka gitu terhadap prodi kami. Jadi prodi sosiologi agama dulu ya masih dilihat ya apa bedanya sama perbandingan agama gitu. Ya. Jadi belum kelihatan gitu sosiologi agamanya itu kuat di apanya gitu. Beda dengan kampus-kampus yang sudah
besar itu kan sudah ada ini ya kepercayaan spesifikasinya masing-masing gitu. Ya, ada ciri khasnya. Yeah. Makanya salah satu concern saya misalnya terutama dengan memiliki media sosial itu Bu. Jadi salah satunya adalah membangun konfidensi gitu ya, kepercayaan diri di kalangan mahasiswa. Juga kan ada teman-teman yang di asosiasi aksi itu, mereka berjuangnya ke atas bagaimana misalnya sosiologi ini sampai ke mengakses ke level atas gitu ya. Kalau saya di media sosial kan membangun konfidensi itu, mengenalkan ke mahasiswa. Jadi ke atasnya ada asosiasi, yang di bawahnya mungkin memang harus berjuang di media-media yang populer supaya diterima oleh mahasiswa, oleh SMA gitu, dikenalkan melalui media-media yang populer. Iya, memang sekarang eranya di situ, mereka mengenal itu ya dari sana. Kemarin juga banyak teman-teman yang mungkin followernya semakin banyak ya Pak, tak bertambah. Kemarin teman-teman banyak itu, maksudnya kan pemahaman awal gitu tentang sosiologi, banyak hal yang ditulis di sana gitu. Mungkin kalau untuk mendalami kan perlu membaca lagi, tapi setidaknya tahu apa saja sih yang dikaji sosiologi itu gitu. Jadi di sini tuh kadang perdebatannya masih ini ya. Kalau terlalu mengkaji sosiologi ini terus letak agamanya di mana? Kadang mahasiswa ketakutan di situ. Posisi agama itu di mana kemudian gitu yang membedakan sosiologi dengan sosiologi agama. Kita masih ini ya, membangun kesepahaman dengan dosen-dosen yang lain juga gitu, karena di sini juga yang base sosiologi juga terbatas gitu. Sama Bu, di tempat kami juga di Bandung yang basicnya S1-nya ya, S1-nya sosiologi, waktu periode saya baru cuma saya. Kalau yang lainnya dari mungkin S2-nya, S3-nya, kan itu porsinya beda gitu ya, dosisnya beda dengan yang belajar S1. Dari S1. Pasti beda pengalamannya. Hampir semuanya waktu itu generasi saya, generasi yang seniornya juga, hanya saya yang basic S1 sosiologi di UIN ini. Yang lainnya S2, S3 gitu. Iya. Jadi memang tantangan juga. Iya. Banyak belajar juga kita dari UIN Bandung ini. Karena dari kemarin juga saya sampaikan ke teman-teman. Kan materi kita sudah selesai, minggu ini selesai. Terus kemudian saya sampaikan, kita ada kuliah tambahan ya bersama UIN Bandung gitu untuk menambah pengetahuan. Kita diskusi topik yang berbeda, saya bilang gitu. Apa Bu? Jadid Butler. Siapa itu? Jadi kita ini masih benar-benar menjelaskan postmodern itu yang di base-nya postmodern gitu. Jadi tokoh-tokoh yang mengenalkan postmodern ini kayak ya seperti yang saya share ke jenengan itu ya, RPS-nya seperti itu. Jadi tokoh-tokoh yang sudah praktis seperti ini melampaui postmodern gitu, udah mereka juga masih belum banyak kenal juga gitu. Saya tawarkan sebenarnya mau belajar ini dan seterusnya gitu di awal-awal perkuliahan gitu. Jadi mereka belum ada gambaran sama sekali gitu. Jadi ya tetap basicnya dulu, kita belum berani untuk membawa mereka ke ranah ini gitu, ranah yang lebih. Kemudian ketika saya kenalkan ke teman-teman dosen itu juga ya memang mereka mungkin bukan kajiannya ke sini gitu. Jadi ketertarikan itu juga kurang. Jadi dukungan kita itu juga masih perlu dukungan gitu untuk membahas hal-hal semacam ini ya. Terus terang saya senang gitu dengan kajian-kajian seksualitas gitu ya. Kebetulan kan tesis saya juga ngomongin prostitusi gitu. Jadi di UGM Bu ya? Enggak, duanya di UGM. Satunya tapi di Surabaya.
Gitu. Jadi isunya kan udah kelihatan ya kalau di UGM itu kalau nggak cultural studies gitu ya, kajian-kajian kuasa seperti itu ya, pos-pos gitu. Arah-arahnya ini konflik mungkin itu. Pembimbingnya siapa dulu, Bu? Dulu saya berharap Prof. Heru, tapi dilempar ke Bu Partini. Oh, Bu Partini. Karena saya ngomongin tentang apa prostitusi gitu ya, ngomongin tentang PSK. Jadi karena beliau mengampu gender, jadi ya ke Bu Partini. Sebenarnya sebelumnya saya udah sowan ke Prof. Heru untuk minta ini karena pengennya itu diarahkan ke Posmo gitu, membahas itu, tapi kajian lebih diarahkan ke Posmo gitu. Tapi karena udah dilempar ke Bu Partini ya sudahlah. Tapi tetap berusaha bertahan pakai disiplin tubuhnya Foucault gitu ya. Walaupun nggak tahu ya, kurang maksimal saya rasanya gitu. Ya, nah, di atmosfer UGM dia ngerasain. Iya. Kita mulai saja, Bu ya. Mangga. Ya. Baik, saya akan mulai perkuliahan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Ini ada Ibu Ika Silviana dari Sosiologi IAIN Kediri. Kemudian juga ada teman-teman dari Sosiologi UIN Bandung dan juga dari Sosiologi Agama IAIN Kediri. Mudah-mudahan sudah tergabung, sudah join di di kelas. Ini sama-sama kelas terakhir sebenarnya, di kami juga kelas terakhir untuk pembahasan materi postmodernism. Nah, hari ini kita akan membahas tema terakhir di mata kuliah teori sosiologi postmodernism, yaitu feminisme dan postmodernism, yang secara spesifik nanti mungkin akan membahas gagasan dan pemikiran dari Judith Butler. Ya. Alhamdulillah di siang kali ini kita kedatangan tamu dari IAIN Kediri, Sosiologi Agama, Mbak Ika Silviana, yang nanti akan menyampaikan materi. Jadi mungkin teknisnya akan diberikan kesempatan pada Ibu Ika Silviana untuk menyampaikan materi. Nanti teman-teman bisa menyimak, dan setelah itu nanti akan ada sesi tanya jawab ya. Silakan nanti dari teman-teman di Bandung dan juga teman-teman dari Sosiologi Agama IAIN Kediri. Nah, kalau nanti sudah ketemu, bolehlah itu on cam, biar nanti pada ngelihat juga, saling kenal. Oh, ini yang dari Kediri ya, dari Bandung kan ramai kalau begitu ya. Baik, saya kira pengantarnya dari saya itu, nanti dipersilakan secara penuh kepada Mbak Ika Silviana untuk menyampaikan materi hari ini, yaitu tentang feminisme dan postmodernisme, terutama dari perspektif Judith Butler. Dari saya itu, Mbak Ika, monggo. Melo osa. Ya, sen kok ambek wonge lho. Oke, pasti Kediri ini. Rame nih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kesempatannya yang diberikan kepada saya untuk sedikit sharing dari apa yang saya tahu ya. Mungkin Pak Dede lebih banyak tahu. Karena udah beberapa kali berdiskusi tentang ini gitu ya. Saya beneran di sini tuh rasanya kok butuh teman diskusi gitu di Kediri itu, ya Allah. Rindu sekali suasana Jogja. Jadi teman-teman, perkenalkan, nama saya Ika Silviana, saya dari IAIN Kediri. Saya di sini mengampu mata kuliah postmodern di Sosiologi Agama. Langsung saja, saya share screen nggih, Bapak. Bisakah? Sudah ada, Mbak Ika. Sudah nampak. Sudah tampak, ya. Oh, kebesaran ya.
Apakah kelihatan, teman-teman? Kelihatan. Jelas, Bu. Kelihatan. Oke. Di sini teori performativitas. Saya menyoroti satu poin ini ya. Mungkin nanti hal-hal yang lain bisa ditambahkan oleh Pak Dede. Jadi dari hasil membuka kembali buku-buku yang sudah lama tidak dibuka. Jadi ini kita sedikit kenalan dulu dengan Judith Butler. Siapa sih dia? Beliau, saya sampai sekarang juga nggak tahu ya, ini sebenarnya dia terlahir sebagai laki-laki atau perempuan, itu saya sampai sekarang masih belum mengerti. Pripun Pak Dede, laki-laki atau perempuan beliau? Originally female. Female ya, female. Oke. Karena di sini beliau mempunyai pasangan perempuan juga dan mempunyai anak, dan saya rasa hampir setiap tokoh itu selalu membicarakan tentang dirinya sebenarnya ya, tentang apa yang terjadi pada dirinya ya. Mungkin dia sebagai lesbi ya, mungkin saya menyebutnya begitu, sehingga dia sangat tertarik dengan isu-isu itu gitu. Walaupun di awal dia membuka diri untuk bicara tentang ini ya, bicara tentang performativitas ya, atau identitas gender yang akan ditegaskan melalui pembacaan dia atas fenomena bagaimana antara seks gitu ya, gender, kemudian seksualitas dan juga tubuh. Nah, itu walaupun diawali karena ada fenomena pamannya yang kemudian dia juga homo, yang kemudian tidak diterima oleh keluarganya gitu ya. Mungkin ceritanya begitu, tapi saya rasa apa yang menjadi ketertarikan itu tidak lepas dari apa yang juga menjadi pengalaman secara personal dari Judith Butler ini. Oke. Dia adalah filsuf poststrukturalis dari Amerika, yang mana ideologinya sangat dipengaruhi oleh idealisme Jerman ya, dari sekolah Frankfurt, yang pasti dia kritis. Kemudian dia juga memahami sebuah prinsip-prinsip itu dengan cara fenomenologi. Jadi bagaimana memahami fenomena itu dengan pola-pola fenomenologi. Walaupun nanti analisisnya dia mulai bergerak gitu ya, dengan cara genealogi dan seterusnya. Ini concern dia terhadap isu-isu gender, feminis, ya queer. Mungkin teman-teman di YN Kediri jarang mendengar ya queer itu apa gitu. Jadi queer itu adalah jenis yang berbeda. Jenis yang berbeda tidak bisa dipahami seperti hal yang biasa kita pahami, bahwa jenis kelamin itu hanya ada ini ya, heteroseksual gitu ya, jenis kelamin hanya ada laki-laki dan perempuan gitu ya, jantan betina gitu, tidak hanya itu aja. Queer ini adalah jenis yang lain, nah, apapun bentuknya macam-macam gitu. Nah, itu nanti yang dilihat ya, yang dilihat oleh Butler ini menjelaskan banyak hal ya. Jadi Butler karena base-nya adalah poststrukturalis, maka dia sangat dekat dengan pemikiran-pemikiran dari Foucauldian dan juga psikoanalisis ya, baik dari Lacan ataupun dari Freud sendiri gitu ya, yang bicara tentang bagaimana tubuh gitu ya, bagaimana tubuh itu direpresentasikan gitu. Nah, kemudian itu akan berpengaruh terhadap bagaimana perkembangan-perkembangan di dalam tubuh seseorang gitu, yang kemudian akan berpengaruh terhadap psikologi. Nah, jadi di sini menariknya Butler mengkomunikasikan antara apa yang dipikirkan oleh Foucault, yang dipikirkan oleh Lacan gitu ya, kemudian juga tokoh-tokoh yang lain gitu, ada Simone de Beauvoir juga, dan juga bahkan Hegel juga dia sebut gitu ya, untuk mendasari apa yang menjadi kegalauan dia untuk melihat fenomena tentang isu gender itu gitu.
Nah, di sini diskursus ditekankan ya sebagai sarana untuk memahami kondisi tubuh yang mana sejauh ini tubuh selalu tidak bisa melepaskan diri dari diskursus gitu ya. Wacana-wacana yang dibangun oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan gitu ya. Artinya di sini ada kuasa yang bermain untuk mengendalikan tubuh gitu. Nah, kemudian psikoanalisis ini membuka ruang untuk mendiskusikan norma-norma regulatif. Bagaimana tubuh tadi itu mencoba untuk mengenali dirinya, identitas seksualnya seperti apa, gitu, sesuai dengan apa yang menjadi bagian dari di luar dirinya atau yang disebut konstruksi sosial, gitu. Jadi kadang kita hidup itu bukan hanya karena Tuhan mengizinkan kita hidup gitu, tetapi bagaimana cara kita hidup itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, gitu. Oh, saya sih download Zoom, saya nggak duit Zoom. Oke, kemudian di sini nanti kita di poin terakhir akan berdiskusi tentang teori performativitas ya, yang di sini akan membuka diskusi atas identitas seks dan gender ya, seseorang sebagai konsekuensi dari penampakan tubuhnya. Jadi sebenarnya bagaimana nanti keterhubungan antara seks, gender, tubuh, seksualitas gitu ya. Kemudian bagaimana campur tangan dari masyarakat gitu ya, norma-norma yang menjadi pembentuk identitas itu gitu. Nah, nanti teori performativitas itu arahnya akan berdiskusi ke sana. Oke. Selanjutnya di sini saya memulai dari penjelasan atas poststrukturalisme karena beliau berangkat dari poststrukturalis gitu, bahwa apa yang menjadi kajiannya itu selalu dia lihat ya dari sudut pandang kehadiran bahasa. Jadi tidak ada sesuatu itu di luar bahasa. Jadi semua itu selalu dilingkupi oleh bahasa. Bahasa yang menjadikan hidup itu gitu. Jadi tidak ada hidup yang terlepas dari bahasa. Nah, itu poststrukturalis selalu mendasarkan pada itu. Nah, kemudian di sini Butler membuat tekanan terhadap bagaimana porsi bahasa itu bekerja di dalam mendekonstruksikan gerak tubuh manusia. Jadi seakan-akan penjelasan atas jenis kelamin, penjelasan tentang gender, penjelasan tentang apa yang harus dilakukan atau peran-peran sebagai manusia yang memiliki ciri seks tersendiri, masing-masing seks itu selalu terpentok atau terbatas oleh definisi-definisi bahasa. Jadi padahal sekarang ya mungkin di saat kita kecil kita hanya mengenal bahwa ada laki-laki dan perempuan gitu ya. Ketika kita sudah semakin dewasa itu kita menemui banyak jenis gitu. Ada yang andro gitu ya, yang androgyni. Jadi kita mengetahui fenomena-fenomena ya yang kemarin sempat viral di Indonesia itu kan fenomenanya Manganang itu. Itu yang jadi oh ada ya manusia yang begitu gitu. Ada kelamin ganda. Padahal sebelum-sebelumnya itu banyak sekali kajian-kajian itu. Cuman di Indonesia sempat viral itu gitu. Kemudian bagaimana kemudian masyarakat merespon itu gitu. Nah, itu terjadi di Indonesia akhir-akhir ini. Padahal di negara lain sudah banyak sekali pergolakan yang mempermasalahkan fenomena itu gitu. Nah, itulah yang disebut di sini bahwa penjelasan atau definisi bagaimana bahasa menjelaskan itu tidak bisa mengikuti bagaimana kecepatan realitas itu bergerak gitu. Jadi kosa gerak itu terbatas karena bahasa yang mendefinisikan itu juga terbatas. Padahal realitasnya udah macam-macam sekali gitu. Nah, di sini poststrukturalis itu menyoroti itu gitu. Artinya di sini bagaimana adanya proses membatasi manifestasi kemanusiaan gitu. Jadi bingung juga manusia sekarang gitu. Kita
menghargai kemanusiaan atau kita patuh terhadap aturan nih gitu. Jadi inilah yang kemudian menjadi pergolakan di setiap individu ya, terutama bagi mereka-mereka yang dianggap lain gitu ya, yang dianggap the other gitu ya, yang dianggap berbeda dari norma yang ada. Nah, jadi poststrukturalis menyoroti itu sehingga Butler sendiri mengarah untuk melihat ya batas-batas diskursus yang menjelaskan tentang gender, seks, seksualitas dan tubuh gitu. Kalau di awal kita memahami bahwa seks itu suatu hal yang terberi dari Tuhan gitu ya, kodrat natural gitu ya, natur. Sedangkan gender itu dipahami sebagai hal yang sifatnya nurtur gitu, buatan, konstruksi manusia. Artinya gender bisa dirubah gitu. Gender bisa dinegosiasikan gitu. Tapi seks tidak. Seks dipahami sebagai hal yang kodrati. Nah, tetapi fenomena sekarang kan siapa sih yang nggak bisa merubah jenis kelamin seseorang gitu kan? Bisa aja. Artinya di sini adalah apa yang awalnya itu sifatnya dipahami sebagai hal yang terberi. Nah, seks yang dipahami sebagai yang terberi, yang itu berbeda dengan gender tadi, kemudian disinilah yang menghasilkan penjelasan yang berbeda. Ternyata Butler melihat bahwa nggak ada bedanya kok, karena semua itu merupakan sebuah hal yang bisa dipilih kemudian, gitu, baik seks ataupun gender. Nah, karena di sini jenis kelamin itu ditentukan secara biologis gitu ya saat dia lahir. Kemudian dia diberikan ya, disematkan aturan-aturan kalau perempuan maka gendernya begini. Kalau laki-laki maka gendernya begini lah. Ini secara budaya itu melekat di sana, melekat pada jenis kelamin itu gitu. Pada akhirnya di sini kita bertanya Butler bertanya lagi, kalau memang itu gender tadi itu diekspresikan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat terkait jenis kelamin tertentu itu. Ketika jenis kelaminnya tadi itu berbeda, maka gendernya juga akan berbeda kan. Nah, maka ketika dibalik gimana logikanya? Nah, gitu. Jadi artinya nggak ada jarak antara gender dengan seks. Jadi karena gender yang awalnya itu dikonstruksikan, kemudian harus melekat pada jenis kelamin tertentu tadi. Kalau jenis kelaminnya berbeda, kan gendernya juga akan berbeda mengikuti itu. Nah, itu akan terus berubah. Sedangkan apa yang dialami oleh tubuh manusia itu tidak ada yang tahu. Dia akan bisa berubah seiring berkembangnya waktu. Nah, tapi di sini pada akhirnya bertentangan juga gitu ya, bertentangan juga dengan apa yang menjadi konstruksi di masyarakat. Yang mana konstruksi di masyarakat itu sangat lekat dengan heteroseksualitas. Gitu. Maka di sini disebut sebagai heteroseksual matrik gitu. Itu sebuah konsep ya yang dijelaskan oleh Butler, bahwa dalam penjelasannya bahwa seks itu di dalam diri manusia ya, jenis kelamin di dalam diri manusia itu sebenarnya mempunyai potensi yang sama, mana yang akan berkembang, apakah jantan atau betina gitu. Jadi mereka akan mempunyai kemungkinan yang sama, berkembang kemungkinan yang sama. Hanya saja ketika dia lahir di situ akan diterima ya, bayi itu lahir akan diterima sebagai apa? Lah, sebagai apa itu tadi? Apakah oh ini laki-laki, oh ini perempuan? Itu sesuai dengan bahasa mendefinisikan, oh ciri-ciri perempuan itu begini-begini. Oh, laki-laki itu ciri-cirinya begini-begini dan seterusnya. Pada akhirnya ketika lahir tadi, maka sebenarnya itu bukan terberi juga, tapi konstruksi atau bentukan dari definisi atas seks itu tadi gitu.
Artinya ya penjelasan itu, ya penjelasan siapa yang bikin, ya manusia juga gitu, bukan terbari dari Tuhan. Kemudian, nah dengan begitu maka dia akan disosialisasikan gender sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan masyarakatnya. Kalau female, kalau perempuan itu bagaimana, kalau laki-laki itu harus mempunyai peran yang seperti apa begitu. Maka disitulah yang akan menjadi basicnya kehidupan manusia itu. Maka nanti kamu ketika tumbuh harus dengan tracknya ini gitu. Kalau kamu tumbuh dengan tracknya ini, jadi sesuai tracknya masing-masing gitu. Sedangkan kita tidak pernah tahu bagaimana kehidupan pertumbuhan tubuh manusia tadi yang ketika seksnya tadi itu bisa aja goyah gitu aja, bisa berubah, misalkan ada sistem hormonal yang tidak sempurna seperti manusia umumnya gitu ya. Nah, kemudian akan ada goyah. Gimana dengan gendernya? Goyah juga gitu. Pada akhirnya penjelasan-penjelasan inilah yang kemudian disoroti, menarik untuk dijelaskan gitu ya. Kalau di dalam konteksnya Foucault gitu kan dia menjelaskan dengan regulasi normatif gitu ya. Jadi konsepnya bahwa yang normal itu adalah yang heteroseksual. Maka apa yang disosialisasikan kepada manusia itu adalah yang normal tadi. Tujuannya apa? Biar normal gitu ya. Dinormalisasi gitu. Tujuannya begitu. Artinya bagaimana cara kerja ya, cara kerja menormalisasi tadi itu tidak lepas dari cara kerja bahasa yang seiring berjalannya waktu itu selalu disosialisasikan secara terus-menerus gitu. Makanya tidak menutup kemungkinan bahwa ketika mereka hadir di dalam lingkungan yang mensosialisasikan dengan berbagai macam jenis ya, berbagai macam jenis kelamin ataupun berbagai macam jenis gender gitu ya, maka dia mungkin saja mempunyai pilihan kemudian gitu ya. Jadi dia akan menyesuaikan dengan apa yang dia rasakan gitu. Oh, sejauh ini saya kok nggak nyaman ya begini gitu. Kok ada jenis yang lebih nyaman ya menurut apa yang dia tahu lah. Inilah peran bahasa juga gitu yang kemudian menghasilkan bagaimana varian itu semakin luar biasa gitu ya berkembangnya melalui queer tadi, jenisnya yang banyak sekali macam-macam gitu. Nah, kemudian di sini panahnya bisa berangkat dari sini ataupun dari poststrukturalis tadi ya, karena bahasa yang bergerak di situ. Jadi gender dan seks kemudian dipahami sebagai pertunjukan. Ya, sebagai pertunjukan, bukan lagi sebagai esensi atau ekspansi seks yang ada pada tubuh. Jadi sesuai dengan apa yang ditunjukkan, ya, yang ditunjukkan tubuh. Bukan kok ini sakjane aslinya apa, bukan itu. Bukan poin itu. Sebenarnya ini aslinya seperti apa, atau aslinya laki-laki atau perempuan gitu. Seperti saya pertanyaan tadi saya terkait gender bata itu sebenarnya dia laki-laki atau perempuan, karena saya cari-cari kok nggak ketemu ya gitu. Ya, mungkin belum ketemu gitu. Makanya di situ itu menjadi nggak penting lagi. Yang terpenting itu apa yang dia tunjukkan, ya, yang ditunjukkan oleh tubuhnya gitu. Makanya ketika tadi kelihatan itu sebenarnya ya dia cantik, tapi dia sepertinya mempunyai pembawaan yang agak maskulin gitu ya. Makanya itu yang kemudian apa yang menjadi penjelasan antara seks dan gender tadi itu melebur di situ. Gitu. Yang terpenting itu adalah apa yang ditampilkan, apa yang ditunjukkan itu, ya, gitu. Jadi gender di sini seakan-akan dipahami kayak drug gitu ya, kayak narkoba yang mana dia nggak tahu ya, sebagai kayak penenang, kayak memberikan ketenangan gitu ya, memberikan sesuatu yang membuat dia itu meyakini dirinya gitu. Nah, maka di sini ditunjukkan melalui fenomena waria. Bagaimana waria itu menunjukkan dirinya, ya, ya. Tubuh yang seperti apa yang dia tunjukkan itu, itulah yang menjadi
pembuktian mereka untuk menjelaskan femininitas yang ada di dalam dirinya, gitu. Nah, kemudian di sini apa yang dia tunjukkan itu ditujukan untuk mendapatkan penilaian dari para juri, gitu ya. Siapa saja jurinya? Orang-orang yang ada di sekitarnya, ya, pertemanannya, orang tuanya, gitu ya. Kemudian komunitasnya. Sebenarnya di sini adalah bagaimana memposisikan diri agar diterima, gitu. Penjelasannya lebih mengarah ke bagaimana itu menunjukkan dirinya. Jadi apa yang dilihat tentang waria tadi itu merupakan sebuah proses untuk menunjukkan dirinya. Dia menguji untuk menunjukkan bahwa siapa saya itu melalui apa yang dia tunjukkan melalui tubuhnya itu. Nah, seperti itu. Nah, jadi mengujinya dengan apa ya? Dengan kriteria-kriteria yang sudah dibuat sesuai dengan bagaimana bahasa menjelaskan itu. Jadi perempuan yang cantik kan waria itu kan ingin menunjukkan femininitasnya, ingin menunjukkan keperempuanannya. Maka penilaiannya itu ya sejauh bagaimana cara dia berjalan, bagaimana kemulusan kulitnya, bagaimana bersolek dia dan seterusnya. Jadi apa yang menjadi ciri-ciri itu ya dia berusaha untuk menunjukkan itu, gitu. Nah, disinilah yang disebut bagaimana gender dan seks tadi itu kemudian mencari identitas, gitu. Oke, kemudian saya melanjutkan pada penjelasan yang berkaitan dengan bagaimana Butler itu melihat bentuk ketidakadilan yang dilalui oleh orang-orang yang mempunyai pengalaman yang berbeda dari masyarakat umumnya. Ya, di situ penjelasannya ya yang saya tahu ya melalui salah satu bukunya itu tentang memoir dari Alexina, gitu ya, yang dia mempunyai nama asli Herculine Barbin, gitu. Dia adalah seorang hermaprodit yang mana dia terlahir diyakini oleh orang tuanya sebagai seorang perempuan, tetapi di situ klitorisnya itu mempunyai perkembangan yang lebih besar, gitu. Kemudian vaginanya kecil. Nah, kemudian di situ terjadi kebingungan, ya, ini sebenarnya klitoris atau penis, gitu. Ada kebingungan yang menjelaskan tentang itu. Yang kemudian seiring perkembangannya, entah hormon-hormon yang ada di dalam dirinya itu dia menunjukkan ketertarikan atau orientasi seksualnya itu terhadap perempuan, gitu. Lah kemudian di sini dia menunjukkan ketertarikan kesukaannya itu ya kebetulan terhadap gurunya sendiri, gitu ya, yang kemudian di situ dia dianggap melanggar, inilah perempuan kok suka sama guru perempuan, gitu. Nah, kemudian dianggap melanggar dan sebagainya dengan penolakan yang diberikan oleh masyarakat di lingkungannya itu, kemudian dia mulai mendatangi pendeta untuk mencari jawaban, saya harus gimana, gitu. Nah, dia dijelaskan ya harus sesuai dengan apa yang ada di dalam dirimu, seperti itu. Ke dokter pun juga begitu, gitu ya, vonisnya sesuai dengan bagaimana perkembangan hormon yang ada di tubuhnya, gitu. Dan pada akhirnya diputuskan, gitu ya, secara hukum, gitu ya, oleh hakim bahwa dia divonis sebagai laki-laki, gitu. Dia divonis sebagai laki-laki. Lah kemudian karena pertentangan yang ada, gitu ya, pada awalnya ketika belum ada keputusan dia itu sebagai laki-laki, dia merasa hidup, dia merasa menikmati
apa yang menjadi ekspresi dari tubuhnya. Dia merasa apa yang menjadi identitasnya itu ya sesuai dengan apa yang dia ekspresikan. Tapi ketika dia diputuskan sebagai laki-laki, maka mau tidak mau dia harus mengikuti role sebagai laki-laki. Bagaimana laki-laki itu harus bertindak gitu ya, harus mengikuti gender yang seperti apa begitu. Nah, kemudian dia di situ justru semakin mempunyai banyak ketertekanan gitu. Ketertekanan yang pada akhirnya dia mengakhiri hidupnya gitu ya dengan menghirup gas LPG itu gitu. Nah, inilah yang kemudian disoroti gitu ya oleh Foucault dan juga Butler gitu ya. Jadi Foucault di sini menjelaskan bahwa seksualitas itu merupakan multiplisitas libidinal pradiskursif yang mana seksualitas itu tidak bisa lepas dari kuasa. Jadi apa yang menjadi penjelasan dari siapa sih Alexina itu? Oh, dia laki-laki, itu nggak bisa lepas dari kuasa yang disampaikan oleh dokter, pendeta, dan juga hakim yang memutuskan kalau dia sebagai laki-laki gitu. Padahal dia justru lebih tenang jika tidak ada putusan itu, mungkin ya, mungkin seperti itu gitu. Tapi pada dasarnya kehidupan manusia itu nggak bisa lepas dari itu gitu. Pada akhirnya setiap manusia itu harus jelas ya, harus jelas sesuai norma yang ada gitu. Nah, kemudian di sini selalu diproduksi dan dikonstruksikan dalam praktek kesejarahan tertentu gitu ya. Artinya putusan itu atas dasar apa itu ya sesuai dengan rezim yang seperti apa yang mampu membuat putusan semacam itu gitu. Saya rasa akan berbeda ya bagaimana keputusannya yang ada di di masing-masing negara gitu ya. Di masing-masing negara akan mempunyai kondisi yang berbeda. Nah, di sini dilihat Foucault ya secara dualisme bahwa kondisi yang dialami oleh Alexina itu sebenarnya adalah kondisi yang bebas. Dia menikmati, ada kenikmatan mengekspresikan dirinya sesuai dengan apa yang menjadi hasrat yang berkembang di dalam tubuhnya gitu. Tetapi juga terkontrol gitu ya, juga terkontrol karena adanya konstruksi atau relasi kuasa yang terjadi tadi. Nah, dualisme inilah yang kemudian dilihat oleh Butler itu menjadi sebuah permasalahan. Ya, kemudian Butler menjelaskan bahwa tidak ada kondisi alamiah bagi manusia itu selain penampakan tubuhnya. Jadi nggak bisa kemudian harus diterima dua-duanya kayak Foucault gini, nggak bisa. Gitu. Menurut Butler begitu. Nah, kemudian seks, gender, dan orientasi seksual itu dianggap sebagai sebuah konstruksi yang kemudian itu adalah menjadi hal yang cair, yang tidak alamiah, gitu ya, yang bisa berubah kapanpun, ya, sesuai dengan perubahan tubuh. Jadi kita nggak bisa mendefinisikan dia itu laki-laki atau perempuan, gitu ya. Karena apa? Sesuai dengan pertumbuhan tubuhnya tadi, seks, gender, orientasi seksualnya juga mungkin akan bisa berubah gitu ya secara terus-menerus. Maka di sini fenomena transgender dan homoseksual itu bukanlah sesuatu penyimpangan lagi dong. Kalau memang pertumbuhan atau perkembangan tubuh manusia itu selalu mengalami perubahan gitu. Jadi nggak perlu dianggap sebagai sebuah penyimpangan, cukup dipahami sebagai variasi atas identitas manusia sesuai dengan apa yang ditampilkan oleh tubuhnya, begitu. Nah, arah pandangannya seperti itu. Kemudian dari performativitas ini ya saya membuat poin-poin gitu ya, biar mudah untuk diterima. Jadi teori performativitas ini dia menolak identitas yang memiliki awal dan akhir gitu. Ya, jadi kayak tadi, sebenarnya dia itu laki-laki atau perempuan gitu. Nggak perlu itu sebenarnya. Ya sesuai dengan dia bisa mengekspresikan dirinya aja gitu. Kemudian
seseorang dapat memiliki identitas feminin maskulin dalam waktu bersamaan atau berbeda. Jadi di dalam diri manusia itu nggak selalu kalau dia misalkan feminin selalu feminin gitu. Kalau dia maskulin selalu maskulin kan juga seperti itu. Jadi bisa jadi itu hadir secara bersamaan ataupun di waktu yang berbeda. Setiap diri manusia mempunyai potensi untuk itu. Ya, pun dengan kondisi yang female feminin. Jadi laki-laki yang keperempuanan ataupun perempuan yang laki-lakian gitu. Jadi berpengaruh terhadap orientasi seksual gitu. Kondisi itu nggak bisa dipastikan gitu. Kemungkinan itu akan selalu ada. Jika identitas seksual seseorang tidak final atau tidak stabil, maka tidak perlu ada keharusan menentukan identitas seksual. Jadi di situ jadi nggak penting lagi gitu menentukan dia itu identitasnya apa. Nah, tapi jelas ya di sini bertentangan dengan norma yang ada di masyarakat. Kemudian subjek dibentuk oleh kultur dan diskursus. Adanya aturan disebarkan melalui repetisi. Jadi apa yang diterima oleh manusia atau subjek itu sesuai dengan bagaimana budaya dan juga diskursus bekerja di dalam dirinya. Apa yang selalu diulang-ulang di dalam hidupnya, ya. Sosialisasi yang seperti apa gitu ya, kemudian wacana-wacana yang seperti apa yang dia terima, maka disitulah yang akan membentuk subjek itu. Butler menentang ya paradigma heteroseksual gender ya, sangat mempengaruhi tindakan manusia karena baginya gender atau identitas seksual itu hadir setelah individu melakukan tindakan performatif. Jadi bagi Butler itu bukan kok dia itu hadir karena dia sudah memiliki jenis kelamin dan juga gender tertentu, tetapi identitasnya itu akan ada setelah dia menunjukkan tubuhnya menjadi seperti apa. Tubuhnya itu merepresentasikan dirinya seperti apa. Nah, seperti itu. Nah, prosesnya seperti apa sih gitu. Jadi proses itu tadi itu berkecamuk di dalam kehidupan manusia itu melalui ini ya, proses materialisasi gender. Jadi manusia itu mau nggak mau itu selalu dipaksa dengan hegemoni heteroseksual gitu ya. Selalu dipaksa itu karena apa ya? Itu yang mayoritas. Itu yang mayoritas. Nah, kemudian jika mereka tidak sesuai dengan ini, maka di situ dianggap menyimpang, yang pada akhirnya melahirkan kekerasan gender. Nah, inilah yang ditentang oleh Butler. Jadi nggak perlu sebenarnya kekerasan gender itu terjadi hanya karena mempertentangkan antara identitas tadi, gitu. Nah, sebagai hasil konsepsi ya performativitas yang tunduk pada hegemoni tertentu. Jadi performanya pada akhirnya tunduk. Karena apa? Ya, tidak diterima gitu. Nah, kemudian di sini bagi Butler dibutuhkan proses negosiasi terhadap norma-norma sehingga menghasilkan performativitas gender yang lebih terbuka gitu dan tanpa kekerasan. Kira-kira begitu. Kemudian yang terakhir ya. Jadi performativitas gender itu tindakan gender tidak dilakukan secara otomatis, tetapi dilakukan dengan niat bawah sadar yang sejalan dengan norma gender di masyarakat. Jadi pada akhirnya performativitas gender itu menyesuaikan, gitu ya, beradaptasi dengan apa yang menjadi kesepakatan di masyarakat. Jadi performatif itu adalah suatu konsep bahasa mampu berfungsi sebagai bentuk aksi sosial dan berdampak menciptakan perubahan yang diperlukan. Jadi tujuannya teori ini lahir itu agar ada bahasa yang mampu untuk menjelaskan bentuk-bentuk yang berbeda tadi gitu ya, untuk menciptakan sebuah perubahan. Kemudian performativitas gender di sini mengacu pada gagasan bahwa gender bukanlah kualitas yang tetap dan inherent gitu ya. Atau kemudian melainkan konstruksi sosial yang terus-menerus ditampilkan dan diperankan kembali melalui tindakan dan perilaku sehari-hari. Jadi performativitas gender itu bukan sesuatu yang tetap ataupun yang melekat gitu ya, melekat di dalam seseorang gitu. Tetapi itu bisa
berubah kapanpun sesuai dengan bagaimana tubuh tadi itu memilih untuk menampilkan dirinya dalam perilakunya setiap hari. Jadi betul menyoroti di sini ada aktor, ada individu gitu. Di sini dia melihat aktor itu adalah sebagai pihak yang cenderung memiliki pengetahuan dan pemahaman bahwa mereka itu sedang berakting. Jadi apakah dia menjadi, ini jadi agak ingat dengan teori ini ya, interaksionisme simbolik ya, I and me gitu ya. Jadi dia bisa berakting di situ, dia menjadi seperti apa gitu ya. Jadi pilihan pada akhirnya gitu ya, pilihan dia menjadi dirinya atau dia menjadi diri yang diharapkan oleh masyarakat gitu. Nah, kemudian sedangkan individu itu merupakan manusia yang mengambil tindakan berdasarkan gender tanpa memikirkan sebagai yang wajar ya, berdasarkan gender yang di ini ya. Jadi dia nggak memikirkan itu wajar atau enggak gitu, tetapi bagaimana dia mengambil tindakan itu sesuai dengan gender yang ada di dalam dirinya gitu. Nah, mungkin itu sedikit pemantik ya. Mungkin nanti ada hal-hal yang bisa ditambahkan itu oleh Pak Dede. Nah, karena terbatasnya saya terkait literasi juga ya, karena saya udah lama sekali tidak berdiskusi tentang feminisme. Mungkin itu Pak Dede. Terima kasih. Mungkin bisa dilanjutkan agendanya diskusi. Saya kembalikan pada Pak Dede. Baik, terima kasih Mbak Ika. Penjelasan yang menarik dan saya kira sangat jelas sekali disampaikan dengan runtut ya, sistematis dari latar belakang gagasannya, kemudian gagasan bagaimana terbentuk sampai tujuan dari gagasan Judith Butler ini seperti apa. Ya, saya kira jelas lah. Nah, barangkali nanti teman-teman yang hadir di ruangan ini silakan boleh bertanya. Nanti langsung saja direspon juga sama Mbak Ika ya, biar sat-sat gitu. Ya. Oke, silakan teman-teman bisa langsung raise hand ya, nanti direspon sama Mbak Ika. Langsung itu Mbak Ika sudah ada dari Muhammad Irfan Pratama. Silakan Mas Langsung Muhammad saja. Irfan Pratama. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Irfan Pratama dengan NIM 121 8030 123. Sebelumnya saya ingin bertanya terkait materi pada hari ini dikarenakan sangat menarik. Tadi kan dijelaskan ya kalau Judith Butler ini lihat performativitasnya. Nah, dalam materi kali ini apakah Judith Butler juga melihat orang-orang yang atau merubah gendernya ini termasuk orang-orang yang telah mengalami hyperrealitas dalam hidupnya, termasuk atau enggak gitu Bu? Soalnya kan kalau dari tadi kan dijelasinnya kalau misalnya dilihat gender itu dilihat bukan hanya dari biologisnya aja, tapi dari kinerjanya dia gimana. Terus juga tadi disinggung juga kalau misalnya dia merubah kelaminnya pun dia itu disebut ya sesuai sama yang dia ubah gitu. Apakah mereka yang melakukan hal ini telah mengalami hyperrealitas dalam hidupnya? Terima kasih. Yes, terima kasih Mas Irfan. Ditampung atau langsung dijawab Pak? Monggo bebas. 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 Oke, kalau nggak ada yang angkat tangan lagi mungkin sambil menunggu langsung direspon ya. Oke, ini udah ngomongin hiperrealitas ya. Oke, jadi menghubungkan ini. Jadi apa yang dialami seseorang itu kalau dalam konsepnya hiperrealitas itu di era ini kita memang tidak bisa lepas ya dari bagaimana kehidupan itu dibangun gitu. Tidak hanya menjelaskan tentang bahkan di situ dijelaskan realitas itu sudah mati gitu ya. Realitas sudah mati. Jadi di sini ada proses simulasi. Ya, simulasi. Simulasi yang terjadi di sini adalah simulasi yang terjadi di dalam diri manusia ya. Terlepas dia sadar atau tidak. Yang kemudian dia membangun sebuah
harapan atas hidupnya, gitu ya, harapan atas hidupnya yang dimanipulasi sedemikian rupa hingga menjadi sebuah simulakra, gitu. Kemudian kehidupan dia itu kemudian menjadi sebuah kondisi yang melampaui realitasnya. Nah, pertanyaannya di sini, apakah orang yang melakukan itu juga mengalami hiperrealitas, gitu. Jadi orang yang mengalami jenis seks yang berbeda ini, mereka tidak bisa dipastikan apakah dia itu mengalami hiperrealitas atau tidak. Karena ada dua kemungkinan, gitu. Satu, mereka secara biologis memang ada hal yang berbeda di dalam dirinya. Tetapi bisa jadi karena adanya sosialisasi yang berbeda sehingga menghasilkan pilihan jenis kelamin yang dia pilih, begitu. Nah, artinya di sini ketika dia sesuai dengan apa yang menjadi dorongan di dalam dirinya itu, bisa jadi itu bukan hiperrealitas. Tetapi jika dalam prosesnya itu merupakan hal yang diinginkan, gitu ya, hal yang diinginkan, ya itu bisa jadi hiperrealitas. Artinya kayak waria, gitu, misalkan kayak fenomena waria. Jadi waria itu apakah dia hiperrealitas atau enggak, gitu. Tapi kalau waria bisa dikatakan itu hiperrealitas karena dia menunjukkan, gitu ya, menunjukkan dengan frontal. Artinya di situ dia membuat simulasi yang sedemikian rupa untuk menunjukkan diri yang dia inginkan, gitu. Bukan sebuah proses pencarian untuk menciptakan identitas dirinya, gitu. Karena di dalam konsepnya body light itu kan ada konsep tentang masyarakat tontonan, gitu. Jadi artinya di situ dia menunjukkan, gitu ya. Perlu ada yang ditunjukkan, gitu. Nah, di sini bagaimana posisi tubuh tadi untuk menunjukkan itu kan dia bisa dipengaruhi oleh dua hal tadi, gitu. Atas dasar apa yang menjadi dorongan untuk mencari identitas atau hanya ingin menunjukkan sesuai dengan apa yang menjadi tubuhnya, apa yang ingin tunjukkan oleh dirinya, gitu ya. Dia ingin dilihat seperti apa, gitu. Nah, sesuai itu. Mungkin hiperrealitas akan ada pada sisi-sisi yang begitu, gitu ya. Sisi-sisi orang-orang yang ingin menunjukkan itu. Tetapi untuk kondisi yang secara personalnya itu, secara biologisnya ada yang berbeda, gitu. Dia mungkin juga mengalami proses simulasi, tapi ya pada akhirnya kalau mau dikatakan itu hiperrealitas, sekarang kita nggak bisa mengeneralisir, gitu ya, bagaimana kondisi seseorang, gitu. Apakah itu bisa menjadi sebuah hiperrealitas? Saya rasa mungkin, gitu ya, mungkin itu menjadi sebuah kondisi hiperrealitas dari seseorang karena dia ingin menunjukkan sesuatu itu atas pencarian identitas tadi. Karena di sini bagaimana tubuh menunjukkan itu. Tapi kan kebanyakan orang kan tidak memilih untuk tidak memilih untuk tidak menunjukkan, gitu. Ada bagian-bagian orang yang begitu karena bagaimana tekanan terhadap norma-norma yang menekan atas pilihannya itu juga sangat mempengaruhi, gitu. Nah, artinya bagaimana apa yang menjadi kontrol dari luar dirinya itu menjadi bebannya, gitu. Tapi kalau konsep dalam hiperrealitas itu di sini lebih ini ya, tekanannya itu lebih sedikit, gitu lah. Pressure atas bagaimana dia memanipulasi kehidupannya itu tekanannya lebih sedikit daripada bagaimana mereka terikat pada norma-norma itu. Justru mereka itu terpengaruh atas apa yang disampaikan oleh citra, gitu ya. Mungkin begitu ya, Mas Irfan. Mungkin hiperrealitas itu mungkin.
karena sebagai penyebabnya. Dikasih istilah aja, Bu. Hypergender. Baik, yang lain silakan teman-teman. Ada yang dari Kediri atau dari Bandung? Ini ada Gulistan Balkis. Banyak ya. Gulistan. Ya, silakan. Silakan. Baik, Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Terkait dengan isu gender, saya ingin bertanya nih, bagaimana pandangan Judith Butler terkait dengan konsep non-binary yang populer di era sekarang ini gitu. Juga apakah framework gender ini yang dipromosikan saat ini itu menyalahi kodrat asal manusia? Mungkin segitu Ibu. Terima kasih. Oke. Mungkin langsung satunya. Ada 3 ya. Silakan nanya dulu, ditampung dulu biar nanti sekalian jawabnya. Selanjutnya Eka Fitri. Eka Fitri kemudian terima kasih. Sebelumnya izin bertanya ya Bu. Tadi kan sudah sebenarnya banyak nih yang mengatakan bahwa LGBT itu katanya menular, baik dalam gender maupun orientasi seksualnya. Lalu Ibu juga sudah membahas bahwa bahasa-bahasa tentang gender ini akan disesuaikan atau menyesuaikan yang terjadi. Nah, pertanyaannya, apakah memang bahasa ini benar-benar menular atau memang orang-orang itu yang memilih bahasa mereka sendiri walau tidak sesuai dengan norma? Mungkin sekian, terima kasih. Oke. Fatih, silakan Fatih. Ya, izin Bu Ika dan Pak Desar. Saya Fatih Marwan dari Sosiologi Unisonong Gunung Jati Bandung. Tadi kan sudah dijelaskan juga sama Ibu bagaimana Butler ini memandang gender dan seks itu adalah pertunjukan, bahkan bukan esensi ataupun identitas seks gitu yang ada pada tubuh gitu kan. Bahkan dijelaskan juga bagi Butler ini gender ini adalah drag gitu kan, sebuah pertunjukan waria gitu. Saya teringat gitu, bahkan teringat sebuah acara yang ada di Thailand gitu kan, bagaimana acara ini mempertunjukkan seberapa feminis orang itu, seberapa kayak menilai waria ini, membuktikan gitu mereka tuh telah menghasilkan feminitas gitu kan. Dari situ timbullah sebuah pertanyaan gitu, seberapa pengaruhkah gitu gender dan seks dalam konstruksi media massa gitu. Mungkin itu sih Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sementara 3 dulu Bu ya. Ini serius-serius juga sih nanyanya. Iya ini ya Allah. Saya biasa untuk mengobrak-ngobrak teman-teman bertanya yang Kediri di sini. Wow, pertanyaannya membuat saya beneran berpikir ini. Menarik ya teman-teman. Terima kasih responnya. Jadi mungkin saya jawab dulu ya pertanyaannya dari Mbak Gulista. Ya Mbak Gulista ya. Oke, istilah non-binary ya. Jadi sebenarnya saya tidak banyak mengikuti ya isu-isu terkait jenis-jenis gender kekinian gitu ya, yang intersex, yang non-binary dan sebagainya itu. Mungkin karena ada satu anak artis itu ya, yang dia mendeklar dirinya bahwa saya non-binary gitu. Nah, gitu. Jadi tadi ditanyakan apakah non-binary itu menjadi sebuah fenomena yang sesuai dengan teori ini gitu ya. Ya, maksudnya ya, Mbak? Iya, Ibu. Oke. Jadi apa yang menjadi fenomena ini ya sebenarnya ya menjadi bagian dari apa yang dijelaskan oleh Butler ini gitu. Bahwa sebenarnya nggak perlu lagi mempertanyakan antara saya ini laki-laki atau perempuan gitu. Yang terpenting kan bagaimana dia merepresentasikan dirinya sesuai tubuhnya itu gitu. Kemudian bagaimana dirinya itu menjadi diri yang bisa diterima gitu, menjadi bagian dari masyarakat. Ya, saya rasa fenomena non-binary itu
di satu sisi bisa dilihat sebagai sebuah gerakan ya, gerakan dari mungkin subkultur gitu ya, subkultur tersendiri bahwa mereka ingin menunjukkan dirinya yang menjadi seperti itu. Lah, dia ingin menunjukkan dirinya seperti itu gitu ya, non binary itu bisa jadi apakah itu ini nyambung sama pertanyaannya Mas Eka ya mungkin ya, apakah itu beneran pilihan atau karena adanya apa namanya pengaruh gitu ya, karena apa adanya pengaruh gitu. Jadi kadang orang itu bertindak tidak hanya digerakkan oleh hal-hal yang sifatnya internal, tetapi juga karena eksternal, karena itu fitrahnya begitu gitu. Jadi artinya apa yang terjadi di dalam diri manusia tadi itu dia menunjukkan begitu itu bisa jadi karena dia ingin dirinya dilihat seperti itu. Keinginan itu pasti akan ada hal tersendiri yang ingin dicapai gitu, yang ingin dicapai. Menunjukkan diri seperti itu atau bagaimana dia merepresentasikan tubuhnya seperti itu ada tujuan yang ingin dicapai, dan itu yang perlu didalami di masing-masing kasus gitu, di masing-masing kasus. Jadi apakah ini menjadi bagian dari yang memang sebenarnya itu adalah pilihan atau hanya ikut-ikutan arus gitu, ikut-ikutan arus yang ada. Nah, itu yang nggak bisa dibedakan, Maka yang tidak bisa menjelaskan mana yang sebenarnya menjadi hal atas realitas manusia. Mungkin balik lagi ke hiperrealitas tadi itu pada akhirnya. Jadi nggak ada batas gitu ya, nggak ada batas mana yang real gitu ya, mana yang hiper gitu. Jadi pada akhirnya itu apa yang menjadi pilihan tadi itu tidak bisa dikotak-kotakkan bahwa oh ini selalu begini, oh ini selalu begitu, enggak. Karena apa yang terjadi atas fenomena binari itu jelas merupakan sebuah gerakan atau aksi kelompok yang ingin menunjukkan dirinya atas pilihan hidupnya itu. Bagaimana latar belakangnya, yaitu kasuistik ya, personal gitu. Kemudian sekaligus menjawab pertanyaan Mas Eka tadi, apakah itu menular gitu ya? Ya bergantung bagaimana kondisi itu Mbak, lingkungan ini sosialnya. Soal gender juga ini. Itu Mbak Eka bukan Mas Eka. Gimana? Itu Mbak Eka, Mbak. Oh Mbak, oh maaf. Ya. Saya kira Mas. Aduh. Itu pesan gender juga ini. Ya ini permasalahan juga ini. Oke, maaf. Mbak Eka ya, Mbak Eka. Oke, maaf. Ini gender juga soalnya Mbak Eka. Biar ya kan kadang susah ya. Eka itu bisa kadang cewek, kadang cowok gitu kan yang pakai ya. Itu urusan gender juga. Dualitas juga ini. Oke. Jadi apakah itu menular gitu? Ya, selama sosialisasi itu gencar gitu ya. Dan kita menerima itu, bisa jadi itu menular. Karena ya sama halnya kayak perkembangan diri manusia. Ya seperti dinyatakan oleh Butler tadi. Jadi identitas seks itu tidak bisa berhenti seperti dia lahir sebagai perempuan ya sudah perempuan aja, enggak. Tapi seiring berkembangnya gitu dia akan bisa saja mengalami perubahan sesuai dengan bagaimana sosialisasi yang dia terima. Sama halnya kayak anak kecil ketika dia terlahir sebagai perempuan, kegiatan maskulin gitu ya, sama bapaknya, sama lingkungannya dan seterusnya, maka mungkin dia lebih menyukai itu gitu pada akhirnya lah. Kita nggak pernah tahu nanti perkembangannya menjadi seperti apa lah. Poinnya begitu, apakah menular atau enggak itu mungkin menular. Ini kalau dalam sosiologi ini nggak ada yang pasti nih ya, mungkin aja semuanya. Tapi yang pasti perlu ada penjelasan bahwa kenapa kok mungkin gitu ya, karena ya itu tadi sesuai dengan bagaimana proses sosialisasi yang dia alami gitu. Mungkin itu ya jawaban saya untuk Mbak Gulista dan Mbak Eka.
Kemudian untuk Mas Fatih itu pengaruh seks terhadap media massa. Konkretnya seperti apa ya Mas Fatih ya? Pengaruh yang seperti apa yang dimaksudkan? Berarti ada penjelasan lagi? Ya izin Ibu, maksud itu kan kayak pengaruh gender dan seksualitas dalam konstruksi media bahasa itu kayak tadi kan saya yang sudah dijelasin gitu, kayak banyak gitu tayangan televisi ataupun ya di sosial media gitu ya, beragam budaya pop ya, mulai iklan hingga film gitu kan, tayangannya tuh ya isu-isunya gender-gender gitu kan, dan bahkan banyaknya tuh iklan-iklannya tuh kenapa harus perempuan dan yang menjadi bumbu penting oleh kapitalis gitu sih, kapitalis ini. Gitu mungkin Bu. Oke. Ini ngomongin ini ya, komodifikasi jadinya. Ya. Ngomongin komodifikasi. Oke. Jadi kalau kita ngomongin logika media, apalagi media massa, gitu ya, itu adalah ngomongin orientasi profit, gitu. Jadi mana yang bisa ngasilin duit, gasak lah gitu. Jadi kenapa di sini kok yang dilirik itu adalah perempuan ataupun yang gender yang kemayu gitu ya? Karena bagaimana di sini juga bahasa itu mempunyai peran untuk menjelaskan bahwa ini ngomongin seksualitas ya. Jadi seksualitas atas jenis kelamin tertentu ya, terutama jenis kelamin betina atau perempuan itu sebenarnya karena sudah dibangun wacana-wacana terkait itu. Jadi bagaimana perempuan itu lebih menarik daripada laki-laki karena banyak wacana yang menjelaskan itu. Gitu. Sebelum-sebelumnya banyak wacana yang menjelaskan tentang perbedaan antara laki-laki dan perempuan tadi melalui gimana ya, antara media kemudian dengan perempuan ya, itu khususnya mungkin tubuh perempuan ya, saya spesifikkan begitu ya. Kasusnya adalah bagaimana media itu menggunakan tubuh perempuan gitu ya sebagai sesuatu yang digunakan gitu ya sebagai alat media gitu. Nah, di sini pada akhirnya kita akan bicara bahwa setiap penjelasan yang kita terima sebagai bahwa perempuan itu menarik itu sebenarnya ada agenda setting yang nanti akan mengarah kepada komodifikasi atau profit tadi. Jadi ini bukan sesuatu yang kebetulan. Kok kebetulan ya? Kenapa kok perempuan terus yang dipakai? Itu bukan kebetulan. Itu adalah sesuatu yang sudah disetting memang oleh kaum kapitalis. Dari zaman dulu ya. Dari zaman dulu. Kenapa dulu ketika para raja itu atau para utusan-utusan itu selalu dilumpuhkan dengan perempuan-perempuan gitu. Misalnya ya. Mereka disajikan perempuan dan sebagainya gitu. Ya, karena di sini jelas ya, kalau secara biologis yang lebih bisa mengontrol ya hasrat seksual antara laki-laki dan perempuan itu adalah perempuan. Gitu, daripada laki-laki. Lah, kemudian disinilah yang dimanfaatkan bagaimana kehadiran perempuan tadi itu bisa memanipulasi kondisi psikologis hasrat laki-laki gitu. Lah, asumsinya adalah siapa sih yang ada di pasar itu? Laki-laki. Alatnya siapa? Perempuan. Gitu. Nah, itu disetting seperti itu ya, disetting seperti itu sehingga kenapa kemudian yang muncul di media itu adalah seakan-akan perempuan itu mempunyai daya tarik tersendiri gitu. Ya, karena prosesnya tadi
logika yang dibangun oleh kaum kapitalis itu ya, kaum kapitalis itu adalah laki-laki gitu, dan perempuan itu adalah pelengkap dari proses pencapaian modal gitu ya, kapital itu gitu. Pada akhirnya begitu. Nah, itu sebabnya kenapa sih pengaruh adanya pengaruh antara seks dan gender itu terhadap media massa. Nah, mungkin saya menjawabnya begitu. Agak saya nggak tahu ya, kejauhan nggak ya? Maksudnya logika berpikir kejauhan nggak? Ditangkap nggak, Mas Fatih? Aman, Bu, aman. Aman. Oke, ini asik ya, nyambung ke teori-teori yang lain gitu. Jadi aman karena yang menjelaskannya juga seorang perempuan. Oh gitu. Tidak terlalu, kalau saya menjelaskan mungkin akan bias juga. Okay. Masih buka pertanyaan ya, Mbak Ika? Ayo dong Kediri, mana ini? Teman-teman Kediri ya. Ini ada dua, ada di Mas Yawan sama Aminul Muklis. Silakan. Kalau dari Ajad mungkin Aminul dulu deh, Aminul Muklis dulu. Ini Dimas, silakan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ini ngomong-ngomong, kalau saya tadi ini kan bahas tentang gender ya Bu. Ya. Saya keingat waktu Fashion Week itu Bu. Fashion Week itu kan mereka kan melakukan kayak fashion itu Bu. Dan di sana tuh kalau saya lihat-lihat banyak sekali pasangan-pasangan yang memamerkan LGBT gitu Bu. Dan saya tuh ingin menanya Bu, dan pikiran saya tuh ingin melihat dari pandangan Jad Baudrillard tentang konsumerisme Bu. Di dalam Fashion Week itu apakah ada, dan apakah ada norma-norma yang melarang atau apa dibolehkan emang di Indonesia Bu? Waktu di Fashion Week itu bukan, itu kan kayak acara yang besar gitu Bu, tapi di sana tuh banyak pasangan-pasangan yang LGBT Bu, laki-laki LGBT lah. Nah, jelasnya pertanyaan saya tuh, apakah tidak ada norma dan apakah ada dukungan apakah ada dukungan pemerintah Bu di dalam Fashion Week tersebut Bu? Oke. Cukup ya, Mino? Ya. Selanjutnya. Lagi Bu ya, kalian Dimas silakan. Baik, bismillah. Terima kasih atas kesempatannya Ibu, Bapak. Saya ingin bertanya terkait dengan materi yang Ibu pantik pada bagian akhir tadi, bahwasannya dibutuhkan bahasa untuk gender itu dapat diterima di masyarakat gitu. Dan juga harus ada negosiasi dengan norma gitu ya. Nah, saya ambil contoh gitu ya, banyak isu-isu di Indonesia dengan terkait dengan gender ini. Contohnya seperti ya Lucinta Luna misalnya, ataupun Bunda Korla yang diisukan dengan transgender, ataupun Ragil misalnya. Nah, apakah mereka kan udah populer nih saat ini. Nah, apakah popularitas itu merupakan bahasa dari ataupun juga negosiasi dengan norma gitu, sehingga pada saat ini fenomena tersebut menjadi hal biasa di Indonesia gitu. Saya kira nyambung pertanyaan juga dengan Mas Aminul tadi. Itu saja mungkin, Bu. Oke, sekalian ya berarti jawabnya. Oke, terima kasih Mas Aminul dan Mas Dimas. Jadi, apakah Fashion Week itu diizinkan oleh pemerintah? Diizinkan dong. Mereka bayar pajak loh. Jelas diizinkan. Itu hal yang lain gitu ya. Tetapi bagaimana pengemasannya? Nah, ini kan bagaimana cara kerja ini ya. Cara kerja komodifikasi tadi. Bagaimana hal-hal itu bisa menarik masyarakat gitu. Menarik masyarakat. Jadi kita nggak bisa
mata ya bahwa orang-orang yang mempunyai kriteria ya mungkin LGBT dan seterusnya, mereka itu struggle-nya luar biasa karena mereka sudah terbiasa dengan kondisi ketertekanan. Pada akhirnya ketika mereka melakukan sesuatu, mereka seringkali totalitas gitu. Nah, salah satunya ketika mereka mencintai fashion, gitu ya, mencintai fashion, maka bisa jadi mereka memang menunjukkan dirinya sebagai bagian dari mengekspresikan identitasnya dia, gitu. Jadi ini masalah penerimaan ya, penerimaan. Kalau apakah itu secara normatif diterima, jelas di Indonesia tidak diterima. Ya, tetapi bagaimana menegosiasikan itu di masyarakat, mereka mempunyai banyak cara. Selama mereka tidak melanggar hal-hal yang berkaitan dengan sisi-sisi kemanusiaan gitu atau hak asasi manusia, sejauh ini tidak ditindak gitu ya. Dan kemudian bagaimana itu kemudian menjadi contoh bagi yang lain gitu. Nah, sebenarnya inilah yang menjadi PR ya. Ketika mereka selalu dianggap menjadi hal yang berbeda, kemudian mereka dibuatkan jarak dengan manusia yang normal, pada akhirnya di situ akan selalu ada batas gitu, harus ada batas. Jadi pada dasarnya gini ya, kayak manusia itu kan secara psikologis ketika kita bilang jangan, itu justru iya. Jangan begini gitu. Ya, misalkan jangan diambil ya, gitu kita mempunyai keinginan untuk mengambil justru gitu ya. Jangan diambil itu gitu. Kita punya keinginan untuk diambil ya. Pada dasarnya begitu. Ketika semakin dilarang itu semakin ingin menunjukkan ini ya, menunjukkan kediriannya tadi gitu. Jadi secara normalnya moralitas di masyarakat itu jelas tidak diterima. Tetapi sejauh ini mereka mencoba untuk menegosiasikan itu tadi gitu ya, menegosiasikan dengan cara-cara yang mereka bisa gitu, cara-cara yang mereka bisa. Karena apa? Sejauh ini nggak sedikit kok aksi mereka yang positif gitu. Jadi banyak juga teman-teman LGBT itu yang mereka mempunyai aksi-aksi yang menunjukkan keseriusannya dia gitu ya, untuk menunjukkan dirinya. Ya, jadi aksi-aksinya itu nggak hanya ingin diakui saja gitu, tetapi apa yang sudah dia pilih itu bukan lagi hal yang perlu perdebatkan, cukup lihat saya sebagai saya yang bertindak di dalam kehidupan dia sehari-hari begitu. Nah, mereka sudah mulai membuktikan itu, saya rasa. Jadi teman-teman LGBT sudah mulai membuktikan itu ya dengan prestasi-prestasi yang mereka miliki dan sebagainya. Nah, saya rasa hal-hal semacam itu merupakan sebuah bentuk integritas dari identitas yang dia pilih, jelas ya beresiko gitu ya, dipertentangkan itu jelas. Tetapi dengan begitu mereka sebenarnya ya berusaha untuk mengikis jarak antara yang normal dan yang tidak normal gitu. Yang normal, yang dianggap tidak normal pun ternyata juga bisa berkegiatan normal kok, seperti orang-orang yang lain juga bisa berprestasi dan sebagainya. Intinya begitu. Nah, jadi di sini apakah popularitas itu sebagai negosiasi? Jadi saya rasa popularitas tadi itu ya kayak media aja gitu ya, media untuk menunjukkan dirinya gitu sebagai pembuktian gitu bahwa mereka juga bertindak sebagai diri kemanusiaannya gitu. Nah, jadi dia ingin menunjukkan buat apa mempermasalahkan itu sebenarnya gitu. Toh saya juga bertindak atau berperilaku seperti umumnya manusia yang lain. Nah, gambarannya seperti itu. Jadi saya rasa mungkin jawabannya begitu ya, Mas Amin dan Mas Dimas. Semoga terjawab. Iya Bu, terima kasih.
Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Pak Dede. Ya, ramai sekali ya diskusinya Bu ya. Senang saya. Ya udah Ya. lama sekali tidak membicarakan hal-hal yang begini. Dengan serius Bu ya. Walaupun saya juga tertarik, Tati juga mencoba mengingat referensi terkait ini begitu. Yes. Kita sudah sampai jam 14.28, sebentar lagi 14.30 ya. Saya mau menyampaikan sebenarnya ini satu hal tambahan saja. Jadi dari sisi teoritisnya sebenarnya kan dari kontribusinya Judith Butler itu adalah dia menggeser dari beberapa isu. Sebenarnya yang pertama adalah menggeser. Jadi ada pandangan umum yang namanya gender itu dianggap sebagai yang esensial. Dia bawaan gitu ya. Kalau misalnya terlahir dengan atribut demikian, maka dia akan disebutkan sebagai laki-laki, atau atributnya demikian maka disebut sebagai perempuan. Nah, kemudian di diskursus yang lain, di wacana yang lain itu kan kemudian ada pembedaan. Yang pertama ada seks sebagai kategori biologis, kemudian ada gender sebagai konstruksi sosial. Nah, dari situ kemudian digeser juga oleh Butler itu. Dia menggesernya ke tengah. Jadi sebenarnya kalau melihat sebagai konstruksi sosial, seakan-akan semua orang nanti akan mengalami atau ada proses penyamarataan, ya, ada proses penyamaan situasi. Padahal kata Judith Butler, oke, kalau sekarang misalnya diskriminasi terhadap gender itu terjadi, tapi kan setiap orang mengalami situasi yang berbeda-beda. Perempuan antara yang kulit putih dengan kulit hitam atau kulit berwarna itu mengalami situasi yang berbeda. Nah, pengalaman-pengalaman yang situasional itulah yang kemudian nanti menjadi unsur penting dalam proses mendefinisikan identitas. Dan itu saya kira kontribusi yang menarik dari Judith Butler. Jadi kalau pergeserannya kan dari teori modernisme kemudian ke feminisme postmodernisme itu begitu. Jadi dari situ maka yang dijelaskan oleh Ibu Ika tadi terkait dengan pertunjukan, perform itu kan perform. Itu memang cenderung sangat personal. Kalau konstruksi sosial itu sangat general. Jadi umum mengalami seperti itu. Nah, jadi teman-teman melihat sisi itu juga, sisi kontribusi teoritisnya. Jadi kalau definisi gender yang biologis itu kan bawaan, atributnya demikian disebut laki-laki, demikian disebut perempuan. Nah, kemudian ada juga yang menyebutkan gender itu adalah sebuah konstruksi sosial. Nah, kalau yang ini ada dalam wacana modernisme, feminisme modernisme, ya. Jadi semua perempuan digeneralisir di sana. Padahal kata Judith Butler, orang itu punya pengalaman yang beda-beda, yang unik, ya. Maka dia menggeser dari isu gender sebagai konstruksi sosial menjadi gender sebagai performativitas itu, sebagai pertunjukan, karena masing-masing orang berbeda. Nah, sebagai contoh misalnya ini ada banyak mahasiswi, ada banyak muslimah di sini. Kalau menggunakan pendekatan yang konstruksi sosial dianggap sama pengalamannya. Tapi kalau pendekatannya Judith Butler, maka masing-masing orang akan mendefinisikan menunjukkan gendernya itu sesuai dengan pengalamannya masing-masing. Itu saya kira kontribusi menarik lain sisi teoritis dari Judith Butler ini. Dan itu juga nanti menunjukkan transisi dari berpikir yang feminisme modern ke feminisme postmodern. Gitu tambahan dari saya. Terima kasih, Tapi yang menarik hari ini adalah tema itu disampaikan oleh seorang perempuan juga dalam kategori binary gitu ya. Nah, dalam rangka binary juga, kalau tadi esensial, konstruksi sosial, nanti ke tengah menjadi performativitas. Itu menjadi menghilangkan binary. Iya. Gitu dari saya, Mbak Ika. Oke, terima kasih banyak Pak. Kalau nggak dapat materi ini mungkin saya nggak baca lagi tentang ini. Jadi dipaksa juga ya, lumayan. Dipaksa juga, tapi ada senang gitu karena kangen juga sebenarnya dengan kajian-kajian semacam ini.
Terima kasih Pak Dede atas tambahan ilmunya juga. Sudah sharing banyak hal-hal gitu ya terkait pemikirannya Judith Butler juga. Di awal saya juga agak ini ya, saya cuma tahu sekilas gitu ya Judith Butler itu. Tapi ternyata problematisasinya itu di poin itu gitu. Bagaimana identitas tadi itu menjadi sesuatu yang bermasalah bagi manusia gitu, yang kemudian tidak perlu lagi dipermasalahkan jika mau saling dihargai satu sama lain. Nah, intinya kan seperti itu. Bergantung kita menerima atau menolak apa yang ditunjukkan, yang diperformkan itu gitu. Nah, mungkin itu dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dengan keterbatasan pengetahuan saya. Terima kasih juga untuk teman-teman dari UIN Bandung sudah meramaikan diskusi ini, ya, menerima saya dengan sedikit pengetahuan saya. Terima kasih juga teman-teman ya yang Kediri yang sudah bergabung, sudah menambah pengetahuannya di sesi ini. Mungkin itu Pak Dede dari saya. Baik, terima kasih Mbak Ika Silviana dan teman-teman dari YAIN Kediri sudah hadir. Kalau kelas yang dari Bandung kan memang jam kelas saya, jadi mereka hadir gitu. Saya senang sekali bisa terlibat dalam kolaborasi ini antara Sosiologi UIN Bandung dan YAIN Kediri. Mudah-mudahan kedepannya ada kesempatan lagi kita bekerjasama untuk mata kuliah yang lain yang memberikan insight yang bermanfaat bagi kita semua. Saya kira itu pertemuan kita hari ini. Terima kasih Mbak Ika dan teman-teman yang lain. Pak Dede. Saya menutup pertemuan hari ini dengan baca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih banyak Ibu, Bapak. Sama-sama. Turnuhun Ibu, Pak. Saya izin live nggak Bapak? Ya Bu, saya mungkin harus ngobrol dulu dengan teman-teman yang dari Bandung. Iya, monggo. Saya tutup teman-teman, saya tadi belum salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu ya, yang teman-teman yang dari Bandung. Bentar. Ya, saya mau menjelaskan tentang penugasan paper itu. Oke, sudah kelihatan belum? Sudah, Bapak. Oke ya. Saya menjelaskan, jadi teman-teman untuk 3 pertemuan ke depan, 4 pertemuan ke depan, tanggal 6 kita ada pertemuan, kemudian tanggal berapa di bulan Juni ya. Nah, jadi hari ini adalah pertemuan terakhir untuk pembahasan materi. Bagi teman-teman yang seharusnya presentasi nanti bisa diganti dengan rekaman saja dikirim ke saya. Nah, kemudian ada tugas untuk pertemuan berikutnya yaitu menuliskan paper dan ini adalah sebagai pengganti UAS. Teknisnya begini, jadi saya sudah membuat daftar 5 tema yang sudah dibahas di mata kuliah postmodernism ini, yaitu tentang Frederick Jameson, kemudian ada Michael Foucault, ada Derrida, kemudian ada Lyotard dan juga Henry Jenkins gitu ya. Nah, nanti teman-teman milih dari 5 itu 3 saja, kemudian dijelaskan teorinya secara singkat, kemudian dijelaskan studi kasusnya. Nanti ditulis menjadi paper itu nanti akan dipresentasikan dalam sesi yang sudah saya jadwalkan. Nanti saya akan share file ini dan juga pembagian kelompok
untuk jadwal presentasi. Begitu. Jadi di pertemuan selanjutnya tidak ada kelas. Sesi itu akan digunakan untuk teman-teman membuat paper ini, membuat jawaban dari tugas menulis paper ini. Nanti pertemuan selanjutnya akan digunakan untuk presentasi. Presentasinya adalah nanti akan dibagi-bagi pada 3 kelompok. Satu kelompoknya sekitar 13 atau 15 orang. Dia akan membawa makalahnya masing-masing dan dipresentasikan ke saya. Begitu. Kalau ada pertanyaan silakan. Jelas ya? Oke, kalau jelas ini nanti filenya akan saya share di grup. Nanti teman-teman bisa cek, termasuk juga jumlah atau siapa saja yang masuk ke sesi pertama, kedua, dan ketiga. Oke, kalau begitu saya tutup pertemuan kali ini. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa nanti di sesi presentasi per individu di jadwal yang sudah ditentukan. Saya tutup dengan baca alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak wabarakatuh. Bapak. Assalamualaikum.